Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Milenia Ramadhani, NPM 19210100145, Prodi Hukum Keluarga Islam semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perdata internasional. Yang pertama yaitu hukum perdata internasional disepakati adalah ilmu yang sulit tidak gampang untuk memahaminya. Hal ini antara lain disebabkan dari istilahnya para penulis tidak sepakat dan menimbulkan perbedaan paham. Antara lain perdata berarti menyangkut masalah perorangan, tetapi mengapa internasional yang berarti antar bangsa? Karena HPI itu sebenarnya adalah hukum perdata nasional yang mempunyai unsur asing, hubungan-hubungannya yang bersifat internasional. Sumbernya semata-mata hukum nasional belaka. Tidak ada konflik, yang ada adalah masalah pilihan hukum atau choice of law. Memilih hukum mana yang akan berlaku. Apabila terdapat pertemuan antara dua atau lebih stelsel hukum pada suatu ketika. Kedua, titik-titik pertalian. Menurut Sudargo Gautama, titik-titik pertalian merupakan suatu hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sistem hukum tertentu. Kaitan atau connection antara fakta-fakta yang ada di perkara dengan suatu tempat atau negara dan juga sistem hukumnya. Kewarganegaraan atau nasionalitas, pihak pewaris, tempat kediaman tetap atau domisili pewaris, letak benda atau situs rei, tempat perbuatan hukum dilakukan, tempat perkara diajukan atau forum. Macam-macam titik pertalian. Pertama, titik pertalian primer. TPP, Virgin Element, meliputi kewarganegaraan, bendera kapal, domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan, dan hubungan hukum di dalam hubungan inter. Berikutnya yaitu titik pertalian sekunder. Dalam persoalan HPI dimungkinkan juga titik taut primer atau TPP merupakan TTS dalam hal mengenai kewarganegaraan, bendera kapal, domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan, letak dari benda, tempat ditandatangani kontrak, tempat pelaksanaan perjanjian, tempat di mana perbuatan melanggar hukum itu, pilihan hukum, tempat diadakan perbuatan-perbuatan resmi yang penting. Ketiga, prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Menurut Graham Murdoch, pada tahun 1994, kewarganegaraan adalah suatu hak agar dapat ikut serta maupun berpartisipasi secara utuh di dalam berbagai pola struktur sosial, politik, dan juga kehidupan kultural agar dapat menciptakan sesuatu hal yang baru. Selanjutnya, karena dengan begitu akan membentuk ide-ide yang besar. Keempat, penunjukan kembali atau renvoi. Renvoi adalah penunjukan kembali kepada sistem hukum yang semula menunjuk. Renvoi terjadi disebabkan karena di dalam penentuan status personal negara-negara di dunia ada yang menganut asas domisili dan asas nasionalitas. Di Indonesia, istilah yang dipakai untuk renvoi adalah penunjukan kembali. Pada dasarnya, renvoi timbul karena adanya berbagai sistem hukum di dunia yang masing-masing memiliki sistem hukum perdata internasional. Renvoi dan sifat nasional dari HPI. Masalah renvoi mempunyai hubungan erat dengan persoalan prinsipil atau masalah supranasional atau nasional. Berikutnya yang kelima, di dalam HPI kualifikasi ada 5 macam, yaitu kualifikasi lex fori, kualifikasi lex causa, kualifikasi bertahap yang terdiri dari 2 tahap, yaitu kualifikasi otonom, forum mempergunakan metode perbandingan hukum. Kualifikasi HPI bertitik tolak dari adanya pandangan bahwa setiap kualifikasi berdasarkan HPI dianggap mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam melakukan kualifikasi terhadap suatu peristiwa hukum. Keenam, ketertiban umum. Prinsip ketertiban umum atau public order atau public policy dan hukum perdata internasional atau HPI dikenal di setiap negara terkait dengan penerimaan hukum asing di suatu negara.
Walaupun prinsip ini diatur dengan konsep yang berbeda-beda, suatu negara ketika berhadapan dan hendak menerapkan suatu hukum asing akan dilihat apakah hukum asing tersebut bertentangan dengan ketertiban umum atau tidak. Jika bertentangan dengan ketertiban umum, maka hukum asing tersebut tidak dapat diterapkan. Berikutnya, yang ketujuh, penyeludupan hukum. Penyeludupan hukum adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindarkan atau menghindari berlakunya hukum nasional, sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan-keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya, sebab baginya berlaku hukum asing. Istilahnya, penyeludupan hukum lainnya ialah wetstondoing. Dapat juga diartikan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan di suatu negara asing dan diakui sah di negara asing itu akan dapat dibatalkan oleh negara forum atau tidak diakui oleh forum bila perbuatan itu dilaksanakan di negara asing yang bersangkutan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari aturan-aturan lex wari yang akan melarang perbuatan semacam itu dilaksanakan di wilayah forum. Kedelapan, pilihan hukum dalam HPI. Penyelesaian sengketa kontrak perdata internasional melalui pengadilan seringkali menimbulkan ketidakpuasan bagi pihak yang dikalahkan, sebab hakim dalam pengadilan harus menentukan lex cause hukum yang seharusnya berlaku terlebih dahulu, dan terkadang lex cause-nya tidak begitu familiar bagi hakim atau bagi salah satu pihaknya. Belum lagi ada faktor-faktor non-yuridis yang banyak mempengaruhi peradilan sehingga kondisi tersebut bisa menghasilkan putusan yang kurang memuaskan. Berikutnya, yang kesembilan, hak-hak yang telah diperoleh. Dalam bidang HPI, istilah hak-hak yang diperoleh ini dipakai untuk mengedepankan bahwa perubahan dari fakta-fakta tidak akan mempengaruhi berlakunya kaidah yang semula dipakai. Hak yang telah diperoleh menurut ketentuan hukum negara asing diakui dan seperlunya dilaksanakan oleh hakim Inggris sepanjang hak-hak ini tidak bertentangan dengan konsepsi public policy di Inggris. 10. Yaitu persoalan dan penyesuaian. Persoalan pendahuluan incidental question dalam HPI adalah suatu persoalan atau masalah HPI dalam sebuah perkara yang harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum putusan terhadap masalah HPI yang menjadi pokok perkara dapat ditetapkan oleh hakim. Berikutnya, yaitu yang ke-11, penyesuaian adalah suatu kegiatan meliputi suatu pengertian hukum asing ke dalam pengertian hukum atau terminologi hukum sendiri. Penyesuaian itu meliputi transposition, substitution, adaptation, dan berdasarkan suatu ketentuan atau peraturan. Transposition adalah pemindahan atau transfer dari hubungan-hubungan hukum, perbuatan-perbuatan hukum, atau pernyataan kehendak menurut suatu sistem hukum tertentu ke dalam pengertian-pengertian hukum lain. Yaitu ke-12, timbal balik dan pembalasannya. Timbal balik dimaksudkan suatu keadaan yang dikehendaki. Pembalasan merupakan cara untuk mencapai keadaan tersebut. Timbal balik mempunyai lingkungan berlaku umum, diberlakukan terhadap semua negara asing. Pembalasannya hanya pada negara tertentu yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang harus dibalas. Contoh, pemakaian serentak timbal balik dan pembalasan. Hukum acara perdata Jerman tentang kemungkinan berperkara bebas biaya. Orang asing tidak diberikan hak perkara bebas biaya apabila orang Jerman di negara asing yang bersangkutan tidak diberikan hak serupa untuk bidang hukum orang asing. Tidak ada beragu-raguan bahwa masalah timbal balik besar artinya. Yang terakhir yaitu 13. Judulnya pemakaian hukum asing. Dasar teoritis adalah sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata rapi dan sistematis, memiliki variabel dalam penelitian karena dasar teoritis menjadi landasan yang kuat dalam melakukan sesuatu. Hukum asing menyajikan berbagai dasar yang berbeda, yaitu macam-macam hukum asing, yaitu pertama, hukum asing adalah fakta, kedua, hukum adalah hukum, ketiga, hukum asing seperti berlaku di negara asing bersangkutan, keempat, pembuktian hukum asing, kelima, hukum asing tidak dapat ditentukan, enam, apakah hukum asing dapat dilakukan kasasi,
Apakah hukum asing dapat diuji pada hukum antar negara? Kedelapan, hukum dari negara yang belum diakui. Sekian dari yang telah saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.